semuanya, terima kasih atas kehadirannya semuanya teman-teman. Baik, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan teman-teman percaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Usman. Kebetulan saya mengampu unit dalam mata kuliah proses manufaktur. Dan nanti saya jelaskan step by step dulu sebelum masuk ke materi, karena ada beberapa yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Karena di proses manufaktur yaitu adalah kontrak kuliah. Kontrak kuliah di sini pembelajaran dilakukan selama sebanyak 16 kali pertemuan. Sebanyak 16 kali pertemuan. Untuk tatap mukanya adalah 14 kali pertemuan. Di 2 kali pertemuan yaitu adalah ujian ITS dan UAS. Ini nanti dilakukan evaluasi. Dan di sini ada yaitu adalah penilaian, ada tugas, keaktifan dan diskusi dan kehadiran. Ini tolong diperhatikan dengan benar, karena kehadiran ini juga nilainya lumayan tinggi, tugas juga tinggi, lalu keaktifan dan diskusi itu juga nilainya juga tinggi, lalu TS sama UAS itu skor nilainya juga paling tinggi. Jadi tolong benar-benar diperhatikan dalam masa perkuliahan proses manufaktur. Ini adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran proses manufaktur di sini adalah dasar pengecoran logam yang pertama. Nanti kalian akan kami pandu, kami bimbing, kami ajarkan, yaitu adalah bagaimana cara untuk membuat atau dasar proses pengecoran logam. Nah, setelah dasar pengecoran logam, di sini ada dasar metalurgi serbuk. Sebenarnya hampir sama dengan proses pengecoran logam, tidak jauh beda. Yang ketiga yaitu adalah dasar pembentukan, mulai dari pembentukan material, mulai dari nanti struktur materialnya itu seperti apa. Nah, ini. Lalu adalah proses pemotongan logam dan mesin perkakas. Nanti kalian untuk implementasinya yaitu adalah di mesin langsung, mulai dari mesin perkakas, mesin bubut, ada mesin milling secara konvensional maupun non konvensional. Karakteristik alat potong dan penggunaannya. Karakteristik nanti kalian juga akan diajari yaitu adalah membuat pahat itu seperti apa, karbida. Nah, pahat potong yaitu adalah penggunaannya nanti seperti apa. Dan yang terakhir di sini adalah dasar gas listrik dan gas. Gas listrik di sini nanti kita mulai dari proses pengelasan menggunakan 3G, 1F, dan 2F, ya. Nanti dasar pengenalan gas listrik dan gas nanti kita ajarkan setelah proses mata kuliah proses manufaktur selesai semua. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah mahasiswa dapat memahami proses dan mengenal teknologi manufaktur dalam bidang pengecoran. Yang kedua adalah pembentukan, pengelasan, dan permesinan. Pokok pembahasannya di sini adalah pengecoran merupakan proses ya. Nah, yang kedua yaitu adalah proses pembentukan logam dan proses panas. Proses pembentukan logam panas dan proses pendinginan yang meliputi tempat penarikan dan ekstrusi. Yang ketiga yaitu adalah proses pengelasan, yaitu adalah pengelasan listrik dan pengelasan gas. Itu atau CO. Buku yang digunakan di sini adalah Kaplet tahun 2016 mengenai manufaktur engineering dan teknologi. Di Garmo P. Paul itu adalah dengan 2011 material proses manufaktur Bill Segi Tata teknologi pengecoran logam, ada Kovan Fundamental Processing Engineering, ada publikasi House Mouse, ada Metal Forming. Nanti kita buku-buku referensi yang digunakan di proses manufaktur 1. Mungkin ada di sini ada yang tanyakan? Untuk kehadiran minimal berapa kali tatap muka, Pak? Minimal tatap muka yang kita tetapkan yaitu adalah minimal 12 kali tatap muka. Tadi kan sudah kita sampaikan 14 kali tatap muka yaitu untuk pembelajarannya, 2 kali tatap muka yaitu adalah UTS dan UAS. Minimal 12 kali tatap muka. Karena kurang dari itu akan berpengaruh kepada hasil dari penilaian sampean semuanya.
mulai dari kehadiran tadi ya, diskusi, tugas, pasti akan mengurangi nilai kalian semuanya. Ada lagi? Udah ya, next ya. Pengertian secara umum proses manufaktur adalah proses untuk mengubah bahan baku mentah sampai menjadi bahan baku jadi, ya, prosesnya, produknya atau raw materialsnya. Dalam pengertian modern, proses manufaktur adalah mengubah bahan baku melalui berbagai proses, mulai dari permesinan maupun operasi yang dirancang sedemikian rupa, ya, agar dihasilkan produk yang sesuai dikehendaki oleh masyarakat. Nah, di pengecoran ini mulai dari proses manufaktur, ada penambahan, ada bahan baku mentah masuk ke bahan baku proses. Setelah itu adalah bahan baku setelah diproses, ya, masuk di quality controlnya. Nah, ini termasuk di dalam quality control. Produk tersebut itu sudah layak dipasarkan atau belum, gitu ya. Kalau sudah, berarti dia langsung masuk ke distributor biasanya. Tapi kalau belum, maka dia didaur ulang lagi, dilebur, dijadikan proses logam yang diinginkan atau mol yang diinginkan oleh customer tersebut. Nah, pengertian proses manufaktur secara ekonomis adalah proses transformasi bahan mentah pada bentuk yang mempunyai nilai tambah melalui satu atau lebih operasi proses perakitan sehingga memiliki nilai jual. Nah, di sini ada matching, ada proses manufaktur, ada raw material, ada materi, ada tooling, ada power, ada labor, ada proses parts. Nah, di sini proses part masuk di scrap atau waste. Proses manufaktur di sini adalah raw material, bahan mentah jadikan bahan jadi. Value ends, di sini ada proses parts. Ini nanti ujung-ujungnya adalah apa? Nilai jual yang sangat tinggi. Hasilnya yang kita jualkan. Nah, proses manufaktur di sini adalah contoh produknya bermacam-macam. Pengecoran bermacam-macam. Dari mulai di dalam kendaraan nih kalian itu ada yang namanya proses pengecorannya. Di kendaraan tidak hanya motor, mobil juga ada bahan yang sifatnya adalah proses pengecoran. Macam proses manufaktur, casting or molding yang pertama. Yang kedua adalah forming and sharing. Yang ketiga yaitu adalah matching atau metal oval. Yang keempat adalah training finishing. Nanti finishing, setelah finishing masuk di quality control yang tadi, baru dilakukan yaitu adalah kalau ini sudah bagus berarti dia lolos, kalau belum kita lebur kembali dijadikan bentuk yang semula. Assembly, ini yang terakhir adalah inspection. Berbagai hal yang penting dalam proses manufaktur itu adalah ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi. Itu adalah desain. Desain itu sangat penting. Desainnya sangat penting. Dimana di situ adalah ada oleh produk spesifik produknya, spesifik dari didesain dulu, baru spesifik produknya itu seperti apa. Jangan seperti asal-asalan membuat. Contoh, kayak kita membuat semacam botol aqua mineral. Nah, botol aqua mineral ini kan mulai proses terlebih dahulu. Di situ kan ada bentuknya, alurnya. Nah, alurnya ini jangan sampai di copyright atau di kopas sama produk lainnya. Dan ini harus melalui proses. Bentuk ini juga ada persyaratan khusus, yaitu adalah nanti bila mana label dan bentuk kemasannya ini itu harus dihakikan supaya apa? Tidak dikopas atau ditiru oleh perusahaan yang lainnya. Nah, pembentukan ini ada prosesnya juga, tidak hanya proses hitungan setelah jadi selesai. Digambar terlebih dahulu, digambar sedemikian rupa supaya spesifik produknya itu jelas. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah berbagai standar yang berlaku, tinggi, lebar, panjangnya itu harus jelas.
Itu spesifikasi produknya. Proses yang dipilih aman terhadap lingkungan dan ekonomis. Prosesnya aman. Produk bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar. Nanti pasar itu dilihat pangsa pasarnya apa sih yang sekarang lagi booming. Contoh kayak aksesoris ya, aksesoris kendaraan. Oh, aksesoris kendaraan sekarang itu lagi itu adalah pangkon sport. Itu kan semua dari proses pengecoran. Pangkon sport itu variasi, nah, bisa tinggi, bisa pendek. Nah, itu harus dilihat di pasar, kebutuhan pasar. Minat masyarakat bagaimana? Oh, bentuknya nanti seperti ini. Minat masyarakat itu sangat tinggi. Nah, maka kita produklah semacam itu. Setelah itu baru kita pasarkan. Evaluasi secara berkala terhadap perkembangan material, produk, proses produk agar produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selalu ada evaluasi. Evaluasi. Kan di pasar itu kan tidak melulu langsung laku prestis ya. Pasti ada barang yang sekiranya tidak begitu laku atau tidak ada nilai jualnya. Nah, maka harus ada yang namanya evaluasi. Upaya berkelanjutan untuk mencapai kualitas maupun produktivitas yang lebih baik. Ini upayanya berkelanjutan. Pasti suatu industri pasti menginginkan kualitas yang terbaik untuk yang kita jual. Contohnya kalau kita baca itu di Spindo. Nah, Spindo itu produk yang terbaik di Indonesia. Ini yang terbaik di Indonesia. Gitu. Tidak ada yang di bawah Spindo. Pasti yang terbaik Spindo saat ini, ya. Kalau nanti di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang ada yang lebih baik dari Spindo, kualitas materialnya, ya kita nggak tahu lagi. Tapi untuk setiap perusahaan pasti mengupayakan memberikan yang kualitas yang terbaik. Ini proses pengecoran. Proses pengecoran adalah suatu proses pembuatan yang pada dasarnya mengubah bentuk logam dengan cara mencairkan logam, dilebur, kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan dengan dituang atau ditekan sesuai bentuk yang diinginkan, dipres, ya, press. Cetakan sendiri itu ada berbagai macam castingnya, ada pasir, ada metal, ada logam. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau pasir biasanya lebih sekali pakai, tidak dibuat untuk terus-menerus berkelanjutan atau bisa dibuat untuk masal maksudnya. Nah, hanya begitu dipakai setelah ya dibuang. Tapi kalau kita menggunakan besi cor atau bahan yang sifatnya lebih keras, itu bisa dibuat untuk masal, berkelanjutan terus. Produk hasil pengecoran dapat langsung dipakai sebagai produk akhir, akan tetapi kebanyakan masih merupakan proses lanjutan seperti proses pemotongan. Tapi di itu kan ada di sisi ya, di sisi material semacam ini kan ada yang namanya blender atau bahasa tepatnya itu adalah tidak beraturan ya, press, karena press. Nah, begitu selesai cornya itu kita ambil dan kita jadi, biasanya itu kita masih proses lagi menggunakan mesin permesinan. Itu ada mungkin di gerinda, ya kan, atau mungkin menggunakan milling ya, press atau milling, itu seperti itu. Nah, penyambungan bila mana biasanya ada hasil yang tidak begitu maksimal, ada yang sifat tengahnya itu retak atau bagaimana, tidak padatnya material, maka di situ dilakukan penyambungannya yaitu menggunakan proses pengelasan. Nah, perlakuan fisis atau proses penyelesaian lainnya, macam-macam proses hasil corannya. Nah, proses pengecoran, tahapan pengecoran yang pertama adalah proses pencairan logam. Ada paduannya, ada paduan daripada logam. Nanti ada bahan magnesium dan bermacam-macam. Yang kedua adalah mengalirkan logam cair ke dalam cetakan. Nah, moldingnya atau molding sudah terbentuk, casting sudah terbentuk, dipres ya. Setelah itu baru cairannya dimasukkan. Tapi jangan lupa dikunci, jangan sampai castingnya ini lepas, gitu ya, jangan sampai lepas.
pembekuan dan pendinginan logam dalam cetakan. Nah, ini pembekuan dan pendinginan ini membutuhkan tempat yang lebih lebih terkontrol. Nggak bisa hasil coran itu kita taruh di tempat yang suhu yang berbeda, karena suhu nanti pengaruh kepada pembekuan atau pendinginannya. Contoh kayak di ruangan semacam ini, kalau semacam ini dengan suhu hasil corannya lebih dari 26 derajat, ini kalau ini agak sedikit cepat untuk mengeringnya ya. Tapi kalau di perusahaan kan ada pendinginannya sendiri, tapi kalau kita nanti nggak bisa langsung masuk di ruang pendingin khusus. Nanti untuk pendinginnya di tempat semacam ini, ruangan ini, atau di ruangan yang agak lembab, itu biasanya agak lebih cepat untuk proses pendinginannya. Pengeluaran benda kerja hasil coran dalam cetakan. Ini hasil pengeluaran benda kerja dan hasil coran dalam cetakan ini hati-hati, karena di proses sebelum cairan itu dimasukkan, ini pasti kita beri itu adalah sebagai pelicin atau malem biasanya, atau lilin ya, lilin. Ini supaya apa? Hasil cetakannya itu tidak lengket kepada casting ya, tidak lengket kepada casting. Proses pengecoran didasarkan pada atas jenis pola atau model bahan cetakan dan cara penuangannya, maka proses pengecoran dapat dibedakan. Ada 5 kategori, yaitu adalah proses pengecoran dengan pasir, yang kedua adalah sentrifugal, yang ketiga yaitu adalah dengan cetakan permanen, yang keempat yaitu adalah cetakan tekan, yang terakhir ya adalah dengan pola yang hilang. Ini proses pengecorannya. Proses pengecoran di sini adalah sand casting. Sand casting merupakan metode pengecoran dengan memakai media pasir silika. Ini sekali pakai, habis dipakai digunakan bongkar. Nah, untuk mengeluarkan hasil corannya biasanya langsung dibongkar, pasirnya dibersihkan. Pasir yang menuangkan cara kerjanya dari pengecoran pasir yang menuangkan logam panas pada cetakan dan tunggu hingga dingin. Kemudian ambil hasil coran yang sudah jadi serta membersihkan sisa-sisa corannya. Tapi lebih tidak begitu rata kalau pasir biasanya. Sisi-sisinya lebih banyak, hasil luaran materialnya lebih banyak yang berebet atau tidak beraturan. Ini proses pengecoran sand casting. Keuntungannya, pasir sangat fleksibel, memiliki penyusutan yang baik selama proses pengecoran, pendinginan maksudnya, sehingga mengurangi risiko kerusakan pada material hasil coran. Biaya produksi terbilang sangat murah atau rendah dan dapat digunakan pengecoran material besi, non besi dengan kapasitas yang berukuran cukup. Nanti pasir itu tidak hanya untuk material besi ya, aluminium juga bisa. Yang sekarang yang digunakan untuk gipsum juga bisa. Itu kategori coran juga. Dapat menghasilkan suku cadang dengan berat dari ons hingga ratusan pon, tergantung komposisinya nantinya. Kekurangannya, durasi yang lama membuat benda dari pengecoran pasir membutuhkan toleransi yang besar. Sangat sulit mendapatkan hasil pengecoran dengan permukaan halus, pasti akan kasar. Yang tadi saya sampaikan, permukaannya nggak bisa halus. Beda kalau kita menggunakan casting dengan baca cor. Kalau menggunakan baca cor, pasti hasilnya mulus dan sisi bleber materialnya tidak begitu besar. Proses pengecoran, metode pengecoran sentrifugal adalah metode untuk memproduksi pipa dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan silinder, ya, berputar cepat, di mana gaya sentrifugal dari rotasi memberikan tekanan pada logam cair. Ini gambarnya. Nanti hasil keluarnya di sini. Biasanya di sini ada bak langsung pendingin. Begitu besi keluar, itu biar langsung masuk ke pendingin. Nah, cairannya pendingin bukan air CO2, tapi ada campuran lainnya ke pendinginnya. Untuk hasil vulkan, keuntungannya di sini adalah pemadatan terarah. Lebih mulai dari permukaan luar bersentuhan dengan logam, cetakan logam, mewujudkan kualitas logam luar yang baik, bebas dari rongga yang influksi.
Gaya sentrifuga menghasilkan produk silinder berongga tanpa variasi ketebalan dinding. Keuntungan lain dari metode pengecoran sentrifugal adalah tegangan sisa setelah pengecoran diminimalkan karena tidak ada mengganggu sudut pemadatan. Karena apa? Pipa ya, pipa, as juga sama, itu menggunakan proses sentrifugal. Kerugiannya lebih lama. Ini dapat membuat akses bagian tertentu dari cetakan menjadi tidak praktis atau tidak mungkin, yang menyebabkan perbaikan cetakan menjadi lebih sulit. Apabila ada kecacatan material yang dihasilkan dari coran tadi, itu nggak bisa kita tambal, nggak bisa kita perbaiki. Ya mau nggak mau ya kembali ke dapur. Yaitu adalah kita daur ulang, kita lebur lagi, kita buat lagi. Itu kerugian. Nah, proses pengecoran di sini adalah mold casting, permanent casting adalah proses pengecoran logam memiliki kesamaan dengan pengecoran pasir dan pengecoran mati, seperti pada pengecoran pasir. Logam cair diuntungkan di dalam cetakan yang ditutup rapat sampai bahan mendingin memadat menjadi bentuk yang diinginkan. Namun pengecoran pasir menggunakan cetakan yang dapat dibuang dan hancur setelah setiap siklusnya, setelah digunakan setiap siklusnya. Nanti setelah digunakan untuk mendapatkan hasil corannya tadi, udah dibongkar pasirnya. Apakah pasirnya bisa digunakan lagi? Bisa digunakan lagi. Kita tumbuk lagi di dalam loyangnya, ya kita tumbuk, kita buat moldnya lagi atau bentuk materialnya. Kita 1 dan 2 baru kita buat lagi. Tuh. Tapi untuk masal harus membuatkan rongga, yaitu adalah untuk udara keluar masuknya, in outnya. Jangan sampai di situ begitu kamu lihat membuat dengan media cetakan pasir tanpa ada udara keluar masuk. Harus ada. Fungsinya apa? Untuk cepat untuk pendinginannya. Jadi suhu ini cepat keluar dan pendinginannya lebih cepat dan efektif. Pengecoran cetakan permanen seperti di casting menggunakan cetakan logam, biasanya terbuat dari baja atau besi tuang dan dapat digunakan kembali selama beberapa ribu siklus. Ini untuk masang yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi mulai dari apa yang kita buat, tapi bila ada yang dengan kebutuhan produksi kecil maupun produksi besar, modelnya kecil maupun model besar. Enaknya yaitu bisa dipakai berkali-kali, tidak membuang kayak yang tadi pasir. Kalau pasir setelah jadi kita bongkar, kita buat lagi. Kalau untuk besi cor ya berkali-kali untuk proses pembuatan corannya. Karena logam cair diuntungkan ke dalam cetakan dan tidak disuntikan secara paksa, pengecoran cetakan permanen sering disebut sebagai pengecoran gravitasi. Pengecoran cetakan permanen biasa digunakan untuk produksi volume tinggi dari berbagai logam bagian logam yang kecil, sederhana dengan ketebalan dinding yang beragam. Logam non-ferrous biasanya digunakan dalam proses ini, seperti pada aluminium, magnesium, ada paduan tembaga, dan macam-macam. Namun besi dan baja juga dapat dicor menggunakan cetakan grafit. Tidak hanya aluminium, ini bisa digunakan untuk baja juga. Nah, contohnya yaitu adalah roda gigi, ya, roda gigi rumah roda gigi, alat kelengkapan pipa, komponen berbagai macam di dunia otomotif, ya, pesawat terbang lainnya seperti piston. Piston itu kan dari cor atau dari proses pembuatan? Dari cor, ya. Ada yang namanya roda. Kalau gear dari cor apa dari proses pembuatan? Rata-rata cor, ya, lebih cepat. Kalau proses menggunakan milik agak gitu lama kalau kita menggunakan proses permesinannya. Karena satu untuk giginya gigi satu. Nah, ini casting. Di casting adalah proses manufaktur menghasilkan berbagai logam dengan geometri kompleks melalui penekanan.
seperti aluminium dan seng ke dalam rongga cetakan di bawah tekanan tinggi. Kalau di sini untuk pengacara pembuatan logam itu ada di daerah Sumobito, itu aluminium. Tapi juga harus diimbangi dengan lingkungan kerja karena limbah aluminium ini sangat sulit untuk diurai limbah aluminiumnya, karena dampaknya yaitu adalah di air, karena dia masuk di resapan tanah gitu. Nah ini harus ada tampungan khusus harusnya untuk produksi aluminium. Cetakan juga dikenal sebagai die, ada proses die casting membutuhkan mesin die casting, die atau cetakan, bahan logam dan tungku. Logam dilebur dalam tungku dan kemudian disuntikan ke dalam cetakan di mesin die casting, itu dengan cepat, dingin, memadat menjadi produk cat akhir. Mesin ini beroperasi pada tekanan 5.600 PSI sampai 22.000 PSI. Ini untuk mesinnya. Ini hasil produksinya. Macam-macam bentuknya, tergantung dari kebutuhan bangsa pasar. Ada dua tipe die casting, hot camber and cold camber die casting. Termasuk juga tipe mesinnya. Ada hot camber machine, ada cold camber machinist. Hot camber casting yaitu adalah mesin mesin die casting ini memiliki unit atau unit yang langsung menjadi satu dalam satu bagian. Ada cold camber die casting, diesel of alloy. Jadi ini lebih ringan, biasanya dari aluminium. Biasanya kalau pada ontel itu ya, MTB itu kan ada yang alloy, ada yang besi ya, untuk peragangan sepedanya. Tapi untuk bahan atau pada kelas-kelas yang poligon sama uniter bahannya alloy, aluminium, karena dia ringan, bisa diangkat ringan. Kalau besi ya berat. Itu untuk sepeda. Pengertian dari die casting ini adalah kebalikan dari HCDC, di mana mesin ini melting unit injektornya dibuat terpisah. Kelebihan dan kekurangannya, kecepatan laju produksi yang lebih tinggi daripada proses pengecoran lainnya, akurasi dan stabilitas dimensi, reproduksi berulang, ya, keuntungannya, kelebihannya, sedikit untuk desain bagian dengan berbagai kompleksitas, mengurangi biaya jangka panjang, lebih sedikit limbah dalam materialnya, sedikit limbah, karena limbahnya itu ada wadahnya sendiri, gitu. Tidak terbuang sembarangan. Kalau terbuang yang tadi yang saya sampaikan, limbahnya itu sangat berpengaruh pada lingkungan, terutama air. Kekurangannya itu adalah investasi awal tinggi, tidak murah, alat semua untuk permesinan itu investasinya tinggi. Porositas akan terjadi jika udara tidak dievakuasi sepenuhnya dari roda cetakan. Terbatas pada logam dengan fluiditas yang baik, dan kebanyakan kasus ini hanya cocok untuk paduan non ferrous. Tidak cocok untuk coran berat non ferrous. Kalau non ferrous itu aluminium, magnesium itu ya, tembaga. Tapi kalau ferrous apa? Besi baja itu ferrous. Harus bisa dibedakan. Kalau ferrous berarti bisa mengantarkan arus listrik. Tapi kalau non ferrous tidak bisa mengantarkan arus listrik. Ini proses dikenal sebagai pemacaran lilin dan tiang. Metode ini memungkinkan produksi komponen yang sangat rumit dengan akurasi, yaitu adalah pengulangan, kesambungannya, integritas dalam berbagai logam, dan paduan kinerja tinggi tanpa working line. Lilin digunakan untuk membentuk pola, merupakan bentuk produk yang sama. Ini akan melayar di bawah suhu yang sangat tinggi. Cairan baja akan dituangkan ke dalam cangkang. Di sini ada yang ditanyakan?
untuk di casting Pak, master rem tromol sepeda motor apakah termasuk pengecoran logam Pak? Masuk pengecoran logam karena tromol itu kan nggak bisa dibuat secara untuk menggunakan teknik permesinan terutama di bubut maupun di miling ya. Jadi dibuat molnya dulu sesuai dengan kebutuhan. Jadi di situ kan ada tempat karet, ada tempat kanvas, di situ ada tempat bearingnya. Nanti semua didesain dulu terlebih dahulu. Setelah didesain, dibuatkan molnya, ya. Setelah molnya sudah jadi, nah ini baru dilakukan proses pengecoran. Nggak bisa, maka dari itu ada yang biasa-biasa itu si bagian sisi luarnya itu kan silindrisnya itu kan kasar permukaannya, ya. Itu kalau kasar biasanya mereka menggunakan cetakan pasir. Tapi kalau dengan kualitas bermerek ya, mohon maaf kalau kutip bermerek itu mulus. Nah, posisi ini biasanya dia menggunakan dengan cetakan besi atau baja cor, gitu. Sama dengan apa namanya kayak rumahnya minyaknya rem ya, minyak rem yang tadi pertanyaannya itu sama. Itu juga dari cor semuanya. Maka dari itu dia mudah apa? Patah, gitu. Kalau sudah patah, apakah bisa disambung? Bisa disambung dengan menggunakan las, yaitu bahan pengelasannya yaitu apa? Aluminium. Itu bisa disambung. Tapi ketahanannya nggak sebegitu panjang. Beda kalau kita buat apa namanya baru lagi, gitu. Udah, paham ya? Saya Pak, Ya. untuk mold casting atau cetakan yang digunakan pada pengiriman kuningan Pak, bahan castingnya itu apa? Bahan casting yang dibuat untuk kuningan, karena kuningan itu kan sifatnya hampir sama dengan tembaga ya, tapi agak keras kuningan daripada tembaga. Itu bisa menggunakan apa namanya pasir. Nanti sekali pakai. Kalau di Mojokerto itu ada, tapi mereka menggunakan cetakan pasir yang nanti kita bahas ya. Buat molnya biasanya mereka itu bentuk dulu, bentuk di apa namanya dengan apa sendok ya, dengan sendok, bentuk dengan sendok sedemikian rupa untuk molnya, baru mol 1 dengan mol 2, baru castingnya ini digabung menjadi satu. Nah, mereka seringkali itu apa namanya hanya sekali pakai. Home industri sekali pakai. Beda kalau dengan home industri besar. Kalau home industri besar untuk bahan kuningan biasa menggunakan cetakan baja cor. Ya, karena hasilnya enggak begitu bleber atau kasar ya. Enggak begitu kasar. Jadi hasilnya pasti bagus-bagus semuanya. Itu untuk bahan kuningannya. Jadi kalau bisa ya besi cor aja. Kalau saran saya untuk membuat proses pengecoran dengan bahan baku kuningan tapi bukan logam. Karena biasanya di home industri seperti itu kayak arca dan lain itu kan bahannya kan kuningan gitu. Arca ada yang batu juga ada. Tapi bahan yang dikirim untuk ke apa namanya ke Thailand sama ke Vietnam itu kan agamanya kan agama Buddha ya. Biasanya itu pesannya itu ada di Mojokerto juga, mereka dari Thailand. Maka dari itu di Mojokerto itu ekspor ke luar negeri dari bahan kuningan itu. Ya, maka dari itu kualitas itu harus dijaga. Paham ya Mas ya? Paham. Oke. Ini ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak. Cukup ya? Belum. Mungkin itu untuk hari ini ya, jangan lupa materi ini nanti akan saya share ya, nanti kita cari bersama-sama, belajar terus, jangan malas ya. Apa yang nanti menjadikan kebingungan atau kesulitan silakan tanya kepada dosennya, nanti kita bahas bersama-sama lebih lanjutnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.